melihat bahwa Mas Anies itu seperti parasit ya. Parasit. Jadi dia nempel pada inangnya, pada induknya, tapi kemudian dan mendapatkan sesuatu dari induknya, tapi kemudian tidak memberikan apa-apa, bahkan memberikan rasa tidak nyaman, rasa apa? Ya tidak nyaman, ya. Kalau saya ditanya latihan kesabaran di mana? Latihannya ya di Gajah Mada sini. Karena di tempat ini waktu itu masih di gelanggang mahasiswa. Kita ada perbedaan-perbedaan pandangan di antara mahasiswa. Tapi kekuatan masa mahasiswa itu. Maka itu buat teman-teman semua yang masih kuliah. Ini banyak mahasiswa kan di sini. Yang mahasiswa coba katakan coba. Ini mahasiswa semua ini, betul. Bentar saya foto sebentar. Ya, oke, siap, terima kasih. Memastikan aja betul mahasiswa. Zaman dulu tuh banyak yang berlagak mahasiswa tapi lapornya ke tempat lain. Nah, ini teman-teman, zaman mahasiswa. Waktu itu masih di gelanggang mahasiswa. Saya pernah, waktu itu saya ketua senat. Kemudian ada yang menentang senat mahasiswa. Tidak setuju dengan adanya senat. Dan apa yang terjadi? Debat. Debat pernah diadu, debat. Duduk dua orang, saya dengan satunya yang menentang senat mahasiswa, ditonton kira-kira 300-an orang. Kalau saya lagi ngomong disorai oleh yang menentang senat, kalau dia lagi ngomong disorai oleh yang mendukung senat. Berdebat terbuka dan berteman. Karena itu kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan. Iya. Lanjut gitu ini. Ojo ngompori mas. Jadi perdebatan itu menjadi sesuatu yang lumrah. Apalagi di kampus. Kalau di kampus ada rasa takut untuk berbicara tentang kenyataan, maka kampus itu sedang mengalami masalah. Ya, pasti. Di kampus itu harus bisa bicara bebas. Justru kampuslah tempatnya. Dan di kampus itu juga lah kita terbiasa untuk menjaga iklim demokrasi. Apa sih tema utama yang kami bawa? Kami mengusung gagasan perubahan. Apa gagasan perubahan yang kami ingin wujudkan? Perubahan yang bisa menghadirkan keadilan, menghadirkan rasa keadilan. Mengapa itu ada? Karena kami melihat hari ini di Indonesia ada ketimpangan secara ekonomi, ketimpangan kesempatan, bahkan ketimpangan pendidikan, ketimpangan di dalam kita menyiapkan lapangan pekerjaan. Ketimpangan-ketimpangan ini terjadi karena penyusunan kebijakan di Indonesia selama ini tidak memasukkan faktor keadilan sebagai faktor penting. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini luar biasa sekali ya bagaimana gebrakan Anies Baswedan teman-teman ya. Tokoh oposisi yang sangat luar biasa. Anies ini kalau kita melihat apa yang ia kerjakan per hari ini ya, beliau itu betul-betul menunjukkan sikap yang sangat luar biasa. Walaupun beliau ini bukan pejabat publik teman-teman, tapi beliau itu sangat luar biasa memberikan kontribusi yang nyata ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat apa yang Anies kerjakan per hari ini ya adalah sebuah hal yang patut kita puji ya. Bagaimana ia masih aktif teman-teman ya untuk memberikan saran kritikan kepada penguasa ya kan, membangun jembatan ya, berbagi ilmu kepada para mahasiswa teman-teman. Ini adalah sebuah hal yang sangat baik. Dan kalau kita melihat ya bagaimana kritikan demi kritikan atau serangan yang diberikan kepada Anies teman-teman ya, itu juga cukup banyak ya sampai detik ini juga teman-teman ya, kepada mereka yang kemudian tidak senang dengan Anies ya kan. Namun Anies tetap santai, biasa saja teman-teman, karena sebuah kritikan ya, tantangan, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa ya. Tapi ya udah. Kalau kita melihat perjalanan Anies 2017 teman-teman, bagaimana ia menjadi gubernur Jakarta ya, justru
ia dihadapkan dengan oposisi yang sangat keras pada saat itu ya. Namun Anies tetap anggap semuanya itu adalah sebuah hal yang sangat biasa saja ya kan. Kenapa? Karena itu adalah sebuah hal yang biasa di negara demokrasi ya. Buktinya apa? Buktinya programnya tetap berjalan ya, bahkan baik teman-teman. Kenapa? Karena ada check and balance di sana. Dan saya yakin bahwa Anies adalah calon pemimpin masa depan yang sangat luar biasa ya, sangat dibutuhkan oleh negara ini teman-teman. Saya yakin bahwa 2009 Anies akan menjadi capres ya. Apalagi partainya saat ini Gerakan Rakyat ya, adalah sebuah partai yang besar yang harus ya menang pemilu teman-teman, minimal masuk ke Senayan. Saya yakin teman-teman masyarakat juga sudah melihat bagaimana gebrakan Anies. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.